Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raken Nasrullah dengan NPM 24061240039. Saya di sini sebagai mahasiswa penjas semester 3 kelas C ingin menjelaskan apa itu etika berpolitik. Etika berpolitik mempunyai 4 prinsip dasar, yaitu keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ya, betul, tanggung jawab. Tujuan utama etika berpolitik. Etika berpolitik bukan untuk menghambat efektivitas, melainkan untuk menjaga politik tetap pada jalurnya. Bisa menciptakan kesejahteraan, bisa menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan bisa membangun sebuah kepercayaan antar partai maupun partai satu ke partai lainnya. Untuk pada slide berikutnya, ada penyalahgunaan atau pelanggaran dalam etika berpolitik. Banyak pelanggaran yang terjadi pada etika berpolitik di negara-negara besar dan berkembang. Contohnya seperti di Indonesia, ada 3 pelanggaran besar yang sering terjadi di negara ini. Yaitu 1, ada money politik. Yang kedua, ada kampanye hitam. Yang ketiga, ada nepotisme. Lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu ada money politik. Money politik atau politik uang, biasa kita sebut dengan suap menyuap, adalah salah satu penyimpangan dari etika berpolitik, di mana kita atau satu pemimpin membeli suara dan hak rakyat dengan uang. Hal ini menjadi faktor penyimpangan dari apa itu etika berpolitik, dan di mana ada pemimpin yang menggunakan tindakan tersebut, maka kita sebagai rakyat wajib atau bisa menggugat pemimpin tersebut sebagaimana hukum yang berlaku pada negara itu. Dan dalam konteks money politik, kesadaran, kejujuran, dan kebersamaan sangat dibutuhkan, maupun dalam skala individu ataupun skala kelompok. Dan selanjutnya ada kampanye hitam. Apa itu kampanye hitam? Kampanye hitam adalah salah satu upaya dari penyimpangan. Kampanye hitam adalah salah satu penyimpangan dari apa itu etika politik. Etika di mana kampanye hitam adalah salah satu penyimpangan dari apa itu etika berpolitik, yang dimana menjatuhkan lawan politik dengan sebuah data yang bohong dan fitnah-fitnah yang disebarkan ke publik secara berurutan, dimana kampanye hitam berfungsi untuk mendapatkan kursi-kursi yang layak bagi partai-partai yang bekerja sama dan berkontribusi dengan partai yang menggunakan kampanye hitam tersebut. Dan yang ketiga, ada nepotisme. Nah, dalam konteks nepotisme ini sangat melekat pada negara Indonesia, di mana nepotisme itu sendiri termasuk menjadi penyimpangan dalam etika berpolitik yang sangat besar. Apa itu nepotisme sendiri? Nepotisme adalah menguntungkan kerabat atau saudara terdekat menjadi sebuah pejabat atau mendapatkan kursi yang layak di instansi pemimpinan daerah di suatu negara tersebut. Jadi nepotisme adalah mengutamakan kerabat dan saudara untuk menjadi menteri-menteri atau pejabat di negara-negara atau daerah itu sendiri, atau biasa kita sebut dengan dinasti. Dan bagaimana cara kita berpolitik dengan baik dan benar? Itu ada beberapa cara seperti transparansi, jujur, dan konsistensi.
di mana hal ini merupakan pacuan utama atau hal yang harus kita dalami dalam berpolitik. Maka dari itu, kita sebagai pengamat politik atau penikmat politik itu sendiri membuka mata atas sebuah fakta-fakta tentang pemimpin yang akan kita pilih ke depannya. Dan kita harus bisa berpikir secara panjang dan lebar bagaimana cara kita untuk memilih suatu pemimpin yang baik bagi negara kita sendiri. Karena bukan kita, siapa lagi? Untuk materi etika berpolitik dicukupkan sekian. Saya mohon fakir pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jancuk.